amalan hati. Bedanya apa Bu Vila ilmu hati dengan amal hati? Ilmu itu berarti pengetahuannya gitu Bu. Amal itu berarti prakteknya. Tapi ini di hati semua bagaimana? Yang pertama, ilmu hati itu artinya ketika hati kita berilmu, itu yakin banget terhadap kemampuan Allah. Jadi ilmu hati itu artinya ketika kita berilmu, jadi harus ditanamkan di dalam pikiran dan hati kita bahwa kita itu yakin banget terhadap kemampuan Allah yang mampu mencukupi, yang mampu mengcover, menghandle lah segala urusan kita, kebutuhan kita itu kita yakin Allah tuh mampu gitu. Harus ditanamkan itu Bu di dalam pikiran dan hati kita. Seluruh apa yang kita butuhkan dan kita perlukan itu Allah pasti akan ngasih gitu Bu. Begitu sempurnanya Allah dalam menyelesaikan urusan-urusan kita. Jadi harus ada di sini tuh Bu. Tiba-tiba anaknya, Mama, aku tuh disuruh beli peralatan praktek di sekolah. Kita belum punya duit. Langsung di dalam hati kita ada ilmunya. Allah pasti akan ngasih. Allah akan pasti mencukupi. Bagaimana caranya Allah? Gitu. Jadi harus yakin dulu, jangan aduh iya ya Mama lagi nggak punya duit, aduh iya ya untuk makan aja susah, beli peralatan lagi gitu. Jangan dulu begitu Bu. Kalau orang yakin nggak begitu. Iya deh nanti kita cari. Tapi di dalam hati kita ada keyakinan yang utuh yang kokoh sama Allah. Pasti Allah akan mencukupi kita, mengcover kebutuhan kita. Yakin aja, walaupun pada saat itu belum ada gitu Bu. Jadi keyakinan itu emang kadang-kadang sesuatu yang terjadi sebelum itu ada gitu. Tapi karena kita yakin di dalam ilmu kita yakin akan kebesaran Allah, akan kekayaan Allah, akan kehebatan Allah, akan kemahakuasaan Allah untuk menghandle segala urusan kita. Minimal pertama itu kita akan tenang. Enggak tiba-tiba marah. Apaan sih? Baru kemarin minta ini, udah minta ini lagi kan gitu. Kalau kita nggak yakin sama Allah, benar nggak Bu? Kapan sih minta lagi tuh? Buat adanya aja mau beli ini nggak ada, kamu udah minta ini. Itu gimana anak mau semangat belajarnya? Down duluan kan? Ya udahlah kalau gitu Mama nggak usah sekolah kan gitu anaknya. Akhirnya ribut debat. Udah ribut gitu, iya kalau selesai masalah. Agak selesai masalah. Berawal dari apa? Karena tidak memiliki ilmu hati. Kan di dalam Al-Quran dikatakan fa'al lima yurid. Bagi Allah tuh mengerjakan apa yang Allah kehendaki bisa gitu Bu. Yakin aja itu. Ini yang membuat kita itu hidup resah itu. Karena gak yakin. Orang yang gak yakin di dalam kitab Al-Hikam itu Antailah. Orang yang gak yakin kepada Allah hidupnya akan sengsara. Benar gak Bu? Gak akan sengsara Bu. Baru keluar rumah dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau ketemu temennya, dia mau nagih utang contohnya. Saya mau ke rumah temen nih, dia punya utang, udah janji hari ini. Udah tuh baca doa, udah yakin sama Allah. Tapi pas keluar rumah di dalam pikirannya dia ngomong begini, jangan-jangan dia nggak bayar ya, walaupun dia udah janji. Kan dia orangnya begitu. Jadi dengan tawakalnya kepada Allah dia nggak yakin. Gimana omongan dengan apa yang ada di hati itu nggak seimbang. Saya mau ke sekolah anak saya, jangan-jangan gurunya itu begini-begini sama saya, karena anak saya begini-begini. Jadi udah diserahkan kepada Allah tapi ikut campur dia, ragu. Ini ragu ini yang membuat kita menjadi sengsara. Jadi kalau kita sudah usaha nih, kan kita udah usaha nih, keluar kan, udah gitu kita serahkan kepada Allah. Ibu tenang aja, ke Allahnya aja yang kuat. Nanti biarin urusan nanti di sana, terserah gitu, gimana Allah gitu. Hasilnya Bu Vila ketika saya benar-benar berusaha untuk yakin kepada Allah, hasilnya benar apa yang saya ragukan. Itu karena keraguan Anda. Coba kalau Anda nggak ragu, sama emang hasilnya. Hasilnya sama nggak dapat Bu. Tapi di situ ada ketenangan batin. Tapi kalau yang awal tadi udah baca doa
uang udah apa tapi ragu gitu. Jangan-jangan teman saya akan gini. Benar terjadi begitu. Nah, itu pulang pasti nyerocos dia. Kesel lah, mungkin dia marah-marah, mungkin dia berantem. Tapi kalau dia udah terserah Allah, saya mah terserah. Mau kayak apa kayak nanti hasilnya. Datang dan gak dapat hasil, apa yang terjadi? Ya udah, mengikuti takdir Allah. Saya gitu. Pulang-pulang senyum aja sama suaminya, senyum aja sama anak-anaknya. Padahal hasilnya sama dengan yang tadi bergantung kepada Allah tapi ragu, dan orang yang bergantung kepada Allah tapi gak ragu gitu. Itu akan beda hasilnya. Hasil ini yang menentukan. Nah, kenapa? Karena dia yakin dengan pilihan Allah itu yang terbaik. Bisa dipahami, Bu? Itu yang terbaik. Ini ilmu kehidupan yang kalau kita pakai, Bu, Ibu udah gak resah lagi deh pokoknya hidup. Senang, bahagia. Walaupun makannya sama ikan peda, yang satu sama daging, belum tentu dia bahagia. Begitu. Jadi keraguan itu akan mematikan cahaya hati. Kata Ibnu Athaillah. Siapa Ibnu Athaillah ini, Bu? Seorang sufi besar yang mengajarkan tentang bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana dicintai oleh Allah, bagaimana hidup bersama Allah. Indah deh, Bu. Nah itu dia. Jadi kenapa saya sambungkan antara Riyadhus Shalihin sama ini? Karena ini tentang tawakal. Kebalikan dari tawakal, kebalikan dari yakin adalah ragu. Orang yang yakin dan tawakal hidupnya tenang, bahagia. Orang yang ragu hidupnya akan sengsara. Dan itu akan mematikan hati, Bu. Hati kita itu selalu was-was, selalu gelisah, selalu resah, gak yakin sama Allah. Ngomongnya sih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Mau keluar rumah begitu. Lagi di pengajian baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibaratnya hanya kata-kata jasadiah aja, gitu. Tidak dengan ruhnya itu ada di dalam. Kemudian yang kedua amalan hati. Nah itu ya, tawakal itu kan memiliki dua unsur, satu ilmu hati tadi, kedua amalan hati. Amalan hati adalah tenangnya hati pada Allah dan kita serahkan urusan kita kepada Allah. Nah itu udah diterangkan sebenarnya yang tadi ya. Dan kita ridho apapun yang Allah kerjakan, melebihi apa yang kita inginkan. Jadi gini, Bu, kita nih jualan ya. Saya buka usaha modal 1 juta. Minimal saya harus punya keuntungan dengan 1 juta itu 1 juta minimal 500.000 lah keuntungannya. Kemudian kita bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kepada Allah. Ketika menanamkan rasa yakin itu harus ada di sini tuh ketenangan. Itu namanya amalan hati. Harus ada ketenangan setelah kita punya ilmu hati tadi. Ketika kita tenang, karena apa? Saya serahkan urusannya sama Allah. Allah kok yang ngatur rezeki deh. Ternyata ketika yang diharap-harapkan keuntungannya 500.000, berarti beserta modal kan 1.500.000 jadinya ya, Bu ya. Ternyata gak jadi 1.500.000, jadinya cuma 1.200.000. Ya untungnya kecil banget. Apa? Orang yang mengamalkan amalan hati, dia akan ridho dengan apa yang Allah kerjakan. Dia akan ridho dengan apa yang Allah hadirkan daripada keinginannya sendiri gitu, Bu. Maksudnya begitu. Dan Bu, Allah itu gak zolim, Bu. Enggak mungkin ketika kita punya modal 1 juta dikasih 200.000, nggak mungkin terlek 200.000 begitu, enggak. Kalau kita ridho yang 200.000 ini akan berkah. Bayangin, Bu, kalau seandainya 500.000 yang dikasih oleh Allah, mungkin saja anak kita berikan jajannya lebih banyak. Akhirnya dia beli rokok. Tapi karena kita dikasih keuntungan 200.000 oleh Allah, kita kasih anak jajannya hanya buat beli bensin, hanya buat beli roti yang 2.000 aja. Akhirnya apa? Dia nggak bisa untuk merokok. Akhirnya anak kita terjaga dari merokok. Apalagi kalau dikasih keuntungannya gede, bisa 3 kali lipat, 4 juta contohnya. 1 juta untungnya jadi 3 juta gitu, 4 juta. Kita kasih anak kita, dikasih motor yang baru. Kenapa? 1 bulan keuntungannya 3 juta. Oh bisa nih nyicil motor baru. Karena
dikasihnya banyak sama Allah, kemudian kita tidak bijak, Allah kurang membimbing kita, Allah kurang nolong kita, anak itu motor-motoran pakai gaya-gayaan, apa yang terjadi? Kecelakaan. Tapi karena dikasih keuntungan yang sedikit, Allah melihat dia ridho, Masya Allah, anaknya nggak jajan banyak, tapi akhlaknya si anak ini luar biasa. Ibadahnya, kita ibadahnya baik, karena ridho kan? Karena sudah yakin sama Allah, Allah akan tata kehidupan orang yang ridho itu, Bu. Walaupun dengan seandainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kan amalan hati itu ridho dengan apa yang terjadi, yang dihadirkan oleh Allah, walaupun itu tidak sesuai dengan harapannya. Kan begitu. Nanti Bu, Allah akan menata kehidupan kita. Itu lebih indah, lebih baik gitu. Jadi kalau kita agak-agak kurang seret gitulah dengan apa yang terjadi, sabar aja. Ridho dulu lah. Jangan yang tadi itu yang membuat merusak amalan hati kita. Itu. Sampai di sini saja. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tentang amalan hati dan ilmu hati ini. Intinya begini, Bu. Tidak ada yang mengerti kehidupan ini, tidak ada yang lebih mengerti kecuali Allah. Dan tidak ada yang lebih sempurna dalam memberikan segala kebutuhan kita kecuali Ibu aja. Tidak ada yang lebih mengerti. Ya Allah, saya mampu agak ngerti seperti apa, udah saya terima aja, saya ridho aja nih, walaupun ini tidak menyenangkan. Itu satu, karena Allah lebih mengerti, lebih tahu, lebih hebat, lebih pintar lah daripada kita. Kedua, Allah lebih sempurna dalam memberikan segala kebutuhan-kebutuhannya buat kita. Oleh karena itu, tawakal saja, karena janji Allah ya Bu ya. Kembali lagi, kalau kita memiliki ilmu hati dan amalan hati, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, dia tidak gantungkan, dia tidak bertumpu, dia tidak serahkan semuanya kepada makhluk atau dirinya. Kata Allah, aku akan cukupkan. Ibu akan dicukupkan oleh Allah. Ibu kebutuhannya apa? Dicukupin. Ibu yang kita butuhkan, ya Allah, hamba ini kok resah ya hari ini. Yakin sama Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian kita istighfar, kemudian kita dekati Allah. Insya Allah Allah akan cukupkan, Allah akan angkat kegelisahan tadi kita. Gelisahnya itu kenapa? Apakah karena kurang harta? Apakah karena kita kurang ibadah? Apakah karena kita tidak bisa mengatur kata-kata sehingga bisa menimbulkan masalah? Itu Bu, kalau kita bodoh, tidak suka ngatur dalam berkata-kata, ini tuh lisan ini bisa menimbulkan masalah yang besar, bisa merusak hati kita, bisa menghilangkan ketentraman jiwa kita kalau kita tidak bisa mengatur lidah kita. Nah, yang bisa menolong adalah Allah. Benar nggak Bu? Benar. Saya ngerasain sendiri, ketika salah aja, tadi kayaknya saya rasa udah deh, pusing, ya Allah, hamba mohon ampun. Kemudian kita bertobat, istighfar lagi, syahadat lagi, istighfar lagi, syahadat lagi, bertobat sama Allah. Apalagi kalau kita berujlah ya, istilahnya berhalwat gitu. Dalam halwatnya itu kita nangis sama Allah. Itu cara bertobat tuh begitu Bu, harus banyak-banyak nangis sama Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya ingin jadi orang bertawakal. Kepleset lagi ya Allah, diakui kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Insya Allah dengan pertaubatan itu Allah akan bersihkan lagi, akan dibimbing terus sama Allah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade sudah